Pasangan Effendi Edo dan Siti Farida Rosmawati menjadi pemenang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pasangan ini menjadi pemenang dalam pilkada secara langsung edisi keempat di kota Cirebon setelah dimulai pada saat tahun 2008. Kemudian pada 20 Februari 2025, pasangan Effendi Edo dan Siti Farida Rosmawati dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta bersama dengan ratusan kepala daerah lainnya. Itu artinya pada 20 Februari tahun ini genap 1 tahun kepemimpinan Wali Kota Cirebon dan Wakil Wali Kota Cirebon, Bapak Effendi Edo dan Ibu Siti Farida Rosmawati. Dalam kesempatan ini telah hadir bersama kami dalam program Bidang Demokrasi atau MIDER bersama Bawaslu Kota Cirebon, Bapak Wali Kota Cirebon periode 2025-2030, Bapak Effendi Edo SAP MSI. Terima kasih Pak Wali sudah hadir. Ya, terima kasih. Sehat Pak Wali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama saya hadir juga Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Ibu Devi Siti Syatul Afiah, dan mendampingi Pak Wali Kota ada Pak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, Bapak Ma'ruf Nuryasa. Sehat Pak Kadis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan Pak Wali Kota sudah menyempatkan hadir bersama kami Bawaslu Kota Cirebon dalam program MIDER. Ini adalah edisi kedua Pak Wali. Program MIDER ini yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Cirebon sebagai bagian dari upaya edukasi politik dan demokrasi kepada masyarakat, terutama di masa-masa non-tahapan, tidak ada pilkada maupun pemilu. Nah, inilah salah satu yang sedang kita laksanakan. Di samping tentu ada beberapa program lain yang juga kita laksanakan di tahun 2026 ini. Ya. Baik Pak Wali, terima kasih atas kesempatannya, dan tentu kita akan bidang bersama Bapak Wali Kota Cirebon dalam kesempatan kali ini. Kita akan mencoba merefleksikan 1 tahun kepemimpinan beliau bersama Ibu Wakil Wali Kota. Tentu harapannya ini menjadi sarana untuk edukasi, informasi bagi masyarakat Kota Cirebon. Baik Pak Wali, kalau boleh Pak Wali menyampaikan kepada kami, kepada kita semua, bagaimana Pak Wali, Bapak Effendi Edo ini sebagai Wali Kota memaknai 1 tahun kepemimpinan pertama sebagai Wali Kota Cirebon berdampingan dengan Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Siti Farida Rosmawati. Ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih untuk teman-teman Bawaslu ini. Ini satu hal yang memang biasa buat saya. Baru pertama kali. Betul. Karena saya juga sampai tahu. Jadi alhamdulillah setelah melantikan Bapak Presiden, tentunya kami berdua tentunya saya dan Bu Siti Farida juga sudah banyak melakukan hal-hal yang tentunya sesuai dengan yang di politik ataupun dengan visi-visi kita. Nah, ini landasan yang harus dijalankan oleh saya dan Bu Siti Farida, terutama di visi misi. Karena visi misi itu landasan kita seorang kepala daerah untuk bisa bekerja. Di samping itu tidak diterapkan Mas saya. Jadi visi misi ini menjadi panduan untuk kami bekerja. Yang alhamdulillah dalam hiruk pikuknya Dengan segala dinamikanya ya Pak? dengan segala dinamikanya tentunya. Ya alhamdulillah kami berdua bisa menjalankan proses-proses dan sesuai dengan visi misi yang kita buat. Salah satunya penataan birokrasi yang ada, ya alhamdulillah. Ya, penataan birokrasi ini juga kan kita bisa mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa tentunya dari STI alat. Ini peringkatnya sangat memuaskan ya. Dan dapat kita memuaskan. Ya, awal dari berjalannya satu pemerintahan tentunya kita harus memperkuat jajaran daripada sisi birokrasinya dulu. Setelah birokrasinya tertentu, sekarang semakin kuat, alhamdulillah
kita sudah mengandang beberapa pelantikan. Tentunya kita juga sesuai dengan janji saya dari Situ Farida tentunya. Itu menjalankan visi misinya yang antara lain infrastruktur. Kalau infrastruktur tidak sekarang sudah mulai dijalankan sama saya, bahkan kita sudah melakukan satu perbaikan jalan sepanjang tahun 2025 ini sepanjang 7,2 kilometer. Itu untuk di infrastruktur jalan utama. Lalu kita juga mendapatkan juga dan kita melakukan untuk infrastruktur di jalan lingkungan. Di jalan lingkungan kita sudah hampir kemarin kita kurang lebih ya 280 sekian jalan lingkungan yang sudah kita benahi dan perbaiki. Lalu drainase, lalu PJU juga kita sudah ratusan yang kita sudah perbaiki dan kita tata ulang kembali. Insyaallah nanti ke depan ini juga ada beberapa hal yang nanti ini juga akan lakukan mungkin mudah-mudahan dengan kolaborasinya semua dinas ini sudah kolaborasi, sudah bersama. Mudah-mudahan ke depan ini lebih dahsyat lagi dari tahun 2020. Bahkan bukan itu saja, bahkan kita pendidikan sesuai dengan visi misi saya dan Farida juga kita sudah bisa aplikasikan. Walaupun hanya sebagian kecil saja, tapi kita sudah mencoba untuk bisa mengaplikasikan untuk beasiswa di 30 sekolah SD dan juga sekian sampai SMP. Lalu juga satu bentuk wujud bahwa pemerintahan sekarang sudah bisa menjalankan visi misinya dengan benar. Terdepan juga banyak program-program lain yang tentunya kita juga akan jalankan. Tapi di tahun 2025 ini saya dengan misi Farida tidak puas dengan itu, dinas-dinas pun tidak puas dengan itu saja. Terus kita berinovasi, terus kita membangkitkan kita semuanya. Jadi kota ini setara dengan kota-kota lainnya di provinsi Jawa Barat. Mudah. Jadi berbagai macam lini di berbagai sektor kita harus upayakan semaksimal mungkin supaya gerbongnya tetap harus tetap terbuka. Iya. Ini baru segmen pertama Pak Wali sudah luar biasa, ngegas. Nah ini pemirsa, saya kira kita bisa melihat spirit yang luar biasa dari seorang kepala daerah. Dalam sesi midang pun, sesi talk show, beliau baru satu pertanyaan saya sudah menjelaskannya sepanjang jalan yang diperbaiki lah, kira-kira begitu Pak Wali. Tetapi tadi Pak Wali menyampaikan telah melakukan perbaikan di misalnya birokrasi, kemudian infrastruktur, bahkan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Kalau kita boleh mengingat sebagai sebuah refleksi Pak Wali pada saat Pilkada 2024 itu mengusung visi terwujudnya kota Cirebon yang setara berkelanjutan Pak. Itu apa sih Pak maksudnya Pak? Kok ada berkelanjutannya gitu-gitu tuh Pak? Ya. Saya nggak mau visi misi saya hanya cukup setara saja. Tapi ini harus berkelanjutan. Siapapun nanti yang menjadikan kepala daerah kemudian pengganti daripada saya dan fungsi kepala daerah ini harus berkelanjutan, menjalankan sebuah visi dan misinya itu tepat sasaran semuanya. Tidak hanya untuk kegiatan tahun berjalan saja pada saat saya menjabat. Tapi ini juga saya berharap setara ini bisa berkelanjutan ke depan. Kita bisa membangun sebuah kota yang tertata, aspiratif, religius, aman dan nyaman. Ini harus dibangun. Siapa pendengar Nah, artinya kan Pak Wali mencoba untuk selain membangun juga menempatkan pondasi sekuat mungkin agar pembangunan itu bisa dilanjutkan di masa kepemimpinan berikutnya. Nah Pak Wali, kalau boleh tahu di 1 tahun pertama ini sejauh mana sih capaian visi dan misi yang diusung tadi oleh Pak Wali? Iya, memang 1 tahun pertama ini kan masih relatif kecil ya presentasinya. Tapi hampir semua visi misi yang saya jalankan ini di 5 program unggulan di tahun 2025 ini sudah bisa saya jalankan. Jadi program unggulan adalah infrastruktur, tadi kesehatan kita mendapatkan perintah luar biasa. Yang UHC itu ya Pak? Ya, yang UHC itu kan kita dari target 87% kita mencapai kemarin 100
0,3%. Lebih dari 100%. Daripada 100%. Nah, ini juga artinya visi misi saya juga sudah tercapai. Di masalah pendidikan juga kan kita sudah mendapatkan juga pendidikan juga baik, ya kan gitu kan. Nah, ini juga sudah dilakukan sama saya tentunya. Ya ini juga mudah-mudahan ini selalu meningkat. Dalam setiap tahunnya progresnya itu kalau rekod naik, tidak lagi turun atau tidak lagi stuck, tapi terus. Saya berharap 5 sampai 5 tahun ke depan visi misinya akan terwujud juga. Oke. Nah, Pak Wali tentu dalam melaksanakan tadi visi misi, program strategis dan lain sebagainya gitu ya. Tentu kita memahami pasti adalah tantangan, Pak, yang dihadapi oleh Pak Wali, Bu Wakil, atau dalam konteks pemerintah daerah Kota Cirebon. Selama 1 tahun ini apa saja yang menjadi tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Kota Cirebon untuk melaksanakan visi misi dan program strategis tersebut, Pak? Ya, yang utama adalah kalau saya, yang utama adalah bekerja ikhlas dulu. Modal utama, Pak. Modal utama bekerja ikhlas. Kita kalau modal utama bekerja dengan ikhlas, insya Allah semua tantangan itu, semua hambatan itu pasti ada. Solusinya ada jalan yang terbaik. Jadi kalau saya modal utamanya adalah ikhlas. Dan saya jalankan modal ikhlas itu terbukti sekarang. Apapun yang saya lakukan, tentunya ini juga mendapatkan solusi yang terbaik. Betul. Satu contoh, saya bekerja ikhlas. Ini Kali Subalila yang sudah lama sekian puluh tahun ya, Pak? Sekian puluh tahun nggak bisa dibedari, nggak bisa dihata. Ya ini kalau saya bekerja insya Allah ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Yang alhamdulillah teman-teman saudara-saudara kita juga yang ada di bantaran Kali Subalila itu dengan dengan kesadaran yang tinggi. Menerima ya, Pak? Menerima untuk melakukan penataan. Karena ini juga penting, karena saya ingin menjadi wali kota, tentunya ini juga untuk mempersiapkan kita yang berdepan. Dan ini satu hal yang memang saya dalami, yang saya yakini bahwa bekerja dengan ikhlas, tentunya insya Allah ke depan Cirebon akan lebih baik. Baik, Pak Wali tadi nyinggung soal Sukalila, Pak. Memang warga kota Cirebon sudah sangat hafal ya kondisi bagaimana Sungai Sukalila beberapa tahun terakhir ya, Pak. Tetapi setidak-tidaknya di akhir tahun 2025 itu sudah bersih, sudah hampir tidak ada bangunan dalam tanda kutip bangunan yang liar lagi, Pak. Nah, belum lagi kita melihat misalnya trotoar di Jalan Kartini, kemudian di beberapa ruas jalan yang tadi Pak Wali sebutkan sudah diperbaiki. Nah, itu kan semua berupa infrastruktur yang memang berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sejauh mana keyakinan Pak Wali bahwa program atau strategi yang dilakukan Pak Wali itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, Pak? Ya, saya meyakini itu karena kondisi dari birokratnya sendiri, ya kan, dari jajaran pemerintah, yang tentunya ada kolaborasi saya dengan jajaran daripada teman-teman di legislatif. Ini saya yakin banget bahwa Kota Cirebon bisa berubah. Apalagi sekarang sudah bersatu semuanya nih, kita sudah bekerja bareng semuanya nih antar OPD ya, sudah berkolaborasi luar biasa. Saya terima kasih dengan jajaran di setiap TPJ, saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan ke depan. Nah, ini semuanya karena kita bekerja sama, kolaborasi yang kuat, ini kita menemukan hasil yang diinginkan oleh masyarakat itu. Nah, terkait dengan Kali Sukalila ini juga, mudah-mudahan tahun ini juga satu masyarakat bisa melihat perubahannya signifikan tentang Kali Sukalila ini. Boleh bocoran nggak sih, Pak? Itu mau dijadikan apa, Pak? Ya. Di spill tipis gitu. Salah satunya saya ingin membuat Kali Sukalila itu waktu zaman saya kecil itu bisa terulang kembali pada saat saya sudah menjabat seorang wali kota. Dulu saya ingat waktu zaman kecil diajak orang tua saya di situ membelanjakan kita nih Kali Sukalila dengan adanya perahu pernah kerja. Dan insya Allah konsep yang saya buat nanti ke depan ini akan mengembalikan lagi ke masa lalu, tapi lebih modern. Saya akan membuat Kali Sukalila didalamkan dan pada perairannya. Lalu saya akan membuat sebuah taman. Saya akan membuat untuk jogging track, berolahraga. Bahkan saya pun ingin membuat Kali Sukalila ini menjadikan wisata baru Kota Cirebon.
Nah, Insya Allah, mudah-mudahan. itu Pak Wali sudah ngasih bocoran, tapi ini bukan bocoran, Pak. Gambaran yang kira-kira menjadi harapan kita semua. Iya. Iya, tadi Pak Wali sudah menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon di tahun pertama kepemimpinan beliau. Jadi kalau ditanya tadi Pak, pasti ada tantangan Pak, dan sudah disampaikan Pak Wali. Tapi di balik tantangan itu pasti ada peluang dong Pak. Iya. Tadi misalnya kolaborasi dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Wali membaca peluang di balik tantangan yang dihadapi Pak? Iya. Peluang-peluang ini memang kita juga harus jeli ya. Betul. Juga harus jeli bagaimana membuat sebuah peluang ini besar harapannya untuk Kota Cirebon. Ya, ini juga di samping ada tantangan-tantangan seperti yang tadi disampaikan itu Mas Pagi itu, ya ayo kita cari peluang. Yang kira peluang itu bukan untuk hanya gagasan, peluang itu hanya untuk mimpi belaka, peluang itu hanya untuk gaya-gayaan, tapi tidak pernah akan tercapai. Saya membuat peluang-peluang atau mencari peluang-peluang yang memang nanti bisa terkontribusi dan memang bisa terlaksana di Kota Cirebon. Misalnya Pak? Misalnya, ini satu peluang yang besar untuk Kota Cirebon. Sebetulnya ada beberapa hal yang akan kita lakukan di tahun 2026 ini dan ini di 2026 atau kita bicara 2025. Betul. Nah, peluang itu juga di 2025. Kami pemerintah daerah kan nggak ada biaya untuk pembenahan dari Kalis Bali. Tapi peluang itu ada. Dan peluang itu yang menjanjikan kita, dan bahkan saya tidak banyak bicara, pemerintah tidak banyak bicara, tapi nanti aplikasi, kenyataan yang nanti akan bicara. Nah, ini kita kerjasama dengan BPWS. BPWS sangat memiliki partner ini. BPWS sudah punya satu komitmen yang jelas. Nah, ini peluangnya, itu saya pergunakan. Bukan saya memanggil teman-teman BPWS, tapi saya akan mendatangi BPWS itu untuk berdiskusi. Bagaimana untuk Kota Cirebon bisa tertata, khususnya di Bantaran lalu. Ya, alhamdulillah, peluang itu tercapai dan terbukti di 2026 ini. Dan ini mudah-mudahan di akhir 2026 ini, apa yang kita konsepkan, apa yang kita inginkan, insya Allah itu akan terwujud. Nah, itu peluang itu nanti saya ambil. Bahkan ada beberapa peluang lagi ya, kita lagi coba nanti terus diskusikan. Nah, tim kecil saya untuk bisa merumuskan peluang-peluang yang akan dilakukan di tahun 2026 ini selain penataan dari Kota Cirebon. Artinya Pak Wali ingin menyampaikan bahwa pembangunan di daerah tidak melulu ditopang oleh APBD, Pak. Oh iya. Sukalila pakai APBD atau tanpa APBD, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Bisa. Jadi pengelolaan Kali Sukalila ini sebenarnya tanpa anggaran APBD. Penataannya, Pak. Penataannya. Semuanya di-cover dari teman-teman kita, instansi vertikal. Nah, ini peluang ini yang kita manfaatkan karena kekurangan anggaran di APBD ini tidak bisa maksimalkan di instansi kita. Ya, alhamdulillah. Jadi bisa jalan ini. Bisa jalan. 2026 kita bisa selesaikan ya. Dari mulai tahap pengerukan sampai pembuatan proses Artinya itu full dibiayai bukan dari APBD Kota Cirebon. Dari APBD. APBD hanya pendampingan saja, pendampingan daripada apa yang dikeluarkan oleh teman-teman instansi lokal, misalnya TCU di ruas jalan yang kita itu tanggung jawab kita. Nah, kita sudah pasang sekitar 40 titik ya yang sudah terpasang. Nanti mungkin kita akan tambahkan lagi ornamen-ornamen tertentu yang tentunya ini bisa menjadi lebih tinggi lagi di Kali Sukalila itu. Tapi hanya beberapa persen saja. Oke. Nah, itulah yang saya kira spirit kolaboratif ya, Pak Wali, yang diusung oleh pemerintah daerah Kota Cirebon. Dan beberapa hari terakhir ini kita juga disuguhkan oleh berita-berita selain penataan Kali Sukalila, ada juga rencana Pak Wali ngurusin kabel. Saya juga kadang heran, kok wali kota ngurusin kabel sih, Pak? Kenapa sih, Pak? Itu sampai kabel diurusin gitu loh, Pak? Ya, karena saya sebelum menjadi wali kota dan juga saya juga sudah bisa melihat di Kota Cirebon ini itu di semua ruas jalan yang ada di Kota Cirebon ini persoalan kabel ini kan menjadi persoalan yang nggak enak dilihat. Karena alhamdulillah kita juga sudah berkomunikasi, bahkan sudah beberapa kali kita lakukan rapat-rapat kecil yang insya Allah 2026 itu juga penataan kabel di Kota Cirebon juga insya Allah. Tahun ini, Pak?
tahun ini. Tahun ini. Mudah-mudahan ada beberapa ruas jalan yang memang kita sudah bisa kemas tanggal 19 ya. Tanggal 19 betul. Tanggal 19 di bulan ini itu sudah menggroupingkan kabel-kabel yang ada di beberapa ruas jalan kereta Cirebon dulu. Setelah itu baru kita benahi yang lain. Oke. Insya Allah. Jadi saya teringat pemirsa sekalian, pada saat beberapa hari lalu saya berjumpa Pak Wali setelah rapat paripurna DPRD ya Pak. Ya. Pak Wali berseloroh, kenapa saya ngurusin kabel? Katanya Pak Wali pengen main layangan, itu susah, nggak bebas. Jadi layangannya kena kabelnya Pak ya? Bener ya Pak? Betul. Nah, ini penataan kabel juga pakai APBD atau tidak Pak? Oh enggak. Enggak juga. Enggak. Gimana caranya pemerintah Kota Cirebon sekarang tidak menggunakan APBD tapi berkolaborasi dengan pihak lain. Dan memang ini untuk menguntungkan Kota Cirebon itu sendiri. Jadi insya Allah lah, apa yang saya lakukan per hari ini sampai nanti ke depan, yang memang kita tidak mampu, kita coba carikan peluang dan solusi lain. Yang penting sekali lagi bekerja dengan ikhlas. Itu kuncinya ya Pak ya? Kuncinya pasti ada peluang-peluang lain yang memang ini membantu Kota Cirebon. Insya Allah. Jadi kabel itu nanti di bawah tanah Bawah Pak? tanah. Tapi untuk sementara tahun ini, grouping dulu. oke. Ini mulai kita insya Allah kalau kita tidak merasa di bulan ini pun tanggal 19 kita sudah mulai grouping kabel. Nanti setelah Lebaran kita bicarakan bahwa penataan kabel di bawah tanahnya ini kita harus segera dinilai. Oke, itu juga sebagai wujud dari pola pembangunan kolaboratif ya Pak Wali. Oh iya. Dengan melibatkan asosiasi apa itu namanya? Abjatel. Abjatel, Asosiasi Penyelenggara Penyedia Jasa jasa Telekomunikasi. Nah itu sahabat Bawaslu. Jadi kalau selama ini kita melihat memang Pak kabel itu sangat semrawut Pak. Selain memang apa namanya mengganggu estetika kota, juga tergolong membahayakan apabila terjadi misalnya putus kabel dan lain sebagainya. Tentu kita semua berharap program itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, tadi Pak Wali sudah mengulas panjang lebar terkait dengan program yang telah dilaksanakan, proyeksi ke depan, tahun ini dan seterusnya dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong Pak, kalau Pak Wali dan Bu Wakil itu kan berada di rumpunnya eksekutif. Ya. Dalam konteks pemerintahan daerah, itu ada kamar sebelah Pak, yaitu legislatif. Iya. Bagaimana relasi Pak Wali dan Bu Wakil dengan teman-teman di DPRD Kota Cirebon selama 1 tahun kepemimpinan ini Pak? Ya, alhamdulillah kami eksekutif dengan legislatif karena selalu menjalin komunikasi dengan baik. Tentunya kita juga satu visi misi. Alhamdulillah ini saling kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif. Ya ini bisa terwujud apa yang diterapkan dalam visi misi saya. Ini juga ada sokongan dan bantuan dia dengan legislatifnya terkait dengan hal-hal yang lain tentunya. Jadi tidak bisa berjalan. Jadi saya berharap juga nanti dalam kurun 5 tahun ke depan ini juga terus kita berkolaborasi antara eksekutif dengan legislatif untuk bisa menjalankan program-program yang diinginkan oleh masyarakat. Artinya Pak Wali ingin mengatakan bahwa legislatif juga mendukung ya apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi ini Pak, ada apa masukan atau aspirasi dari masyarakat terutama netizen Pak? Pun juga dengan aspirasi yang diterima oleh teman-teman Dewan Pak. Terkait dengan pemerataan pembangunan Pak Wali. Tadi Pak Wali menyampaikan ada pembangunan trotoar Kartini, kemudian apa Sukalila, kemudian penataan kabel di tengah kota. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Wali untuk menciptakan pemerataan pembangunan itu yang katakanlah menyentuh di semua wilayah, Pak? Termasuk misalnya daerah selatan ada Harjamukti, bahkan Argasunya, kemudian di pesisir dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau saya cara bekerja saya mungkin akan berbeda dengan yang lain yang kita. Kalau saya fokus dalam 1 tahun itu fokus untuk apa? Dalam 2 tahun fokus apa? 3 tahun fokus apa? Dan selanjutnya. Nah ini titik fokus ini sangat penting. Jadi kita tidak ngambiar. Jadi fokus yang infrastruktur tapi difokuskan lagi lain, fokuskan lain tempat yang lain lagi dan dengan keterbatasan anggaran itu kita nggak bisa. Akhirnya nanti ujung ceritanya tidak akan selesai semua. Maka kita harus fokus. Di tahun pertama saya beresin sampai tahun 2026 ini infrastruktur mudah-mudahan insya Allah bisa selesai. Maka di 2027 dan 28, 29
kita memfokuskan dengan visi misinya yang lain yang harus jalankan. Jadi tidak semuanya dalam 1 tahun bisa selesai semua. Artinya bergiliran lah ya Pak. Bergiliran. Karena ada apa yang kita harus alta dulu, kita harus membangun dulu. Bagaimana kota Cirebon itu menjadikan kota tujuan. Jadi kalau umpamanya sudah menjadikan kota tujuan, otomatis pemasukan anggaran daerahnya pun akan lebih banyak. Nah setelah lebih banyak, nah kita baru fokuskan nanti tahun berikutnya untuk pekerjaan yang lain. Artinya Pak Wali tetap berkomitmen untuk bahwa pembangunan infrastruktur itu harus menyentuh seluruh wilayah Pak. Ya, itu sangat penting. Karena ini dengan infrastruktur yang ada yang kita bangun nanti, ini kan bisa meningkatkan perekonomian. Perekonomian kerahyatannya bisa meningkat, aktivitas lalu lintas juga bisa lancar. Ini kontribusi barang untuk perjalanan sebagai barang dan bisa menemukan satu perekonomian yang kuat itu kecil. Iya, baik. Itu tadi berbagai hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Memang kalau disebut singkat, menurut Pak Wali terlalu singkat atau terlalu lama Pak? 1 tahun pertama ini Pak? 1 tahun pertama ini kalau memang kita kerjanya serius, ini terlalu singkat sebetulnya. Kalau kerja kita serius, bahkan saya sendiri kerjanya beneran ya Pak? Ya, kerja bener ya, serius kan gitu ya. Kita juga nggak terasa bahwa jabatan saya sekarang tanggal 20 besok itu sudah 1 tahun. Ini nggak terasa buat saya, karena dia terus berpikir, terus melakukan inovasi dan bekerja ya nggak terasa. Iya. Nggak terasa. Jadi karena didasari oleh niat ikhlas, bekerja terus, jadi 1 tahun itu berasa cepat Pak? Cepat sekali. Cepat sekali. Sampai-sampai Pak, saya juga mendengar Pak informasi dari beberapa teman-teman di lingkungan Balai Kota. Iya. Katanya Pak Wali sering pulang malam Pak. Ngapain aja itu di kantor Pak? Iya. Betul nggak Pak itu Pak? Betul. Kalau pulang katanya Pak Wali malam, kalau pulang. Nah, kan kita juga mau tahu ya Pak, sahabat Bawaslu dan masyarakat juga mau tahu. Ngapain sih wali kota sampai malam di kantor? Bahkan saya pernah lihat di Instagram beliau itu kurang lebih jam 11 malam ya Pak, di Jalan Wahidin, lagi duduk di trotoar. Itu ngapain Pak? Gabut atau apa itu? Ya, ini adalah rasa tanggung jawab saya, karena saya sekali lagi saya membuat kota Cirebon ini ada perubahan yang signifikan selama tahun 5 tahun ke depan. Jadi saya harus melakukan hal-hal koordinasi komunikasi dengan antar itu. Jadi kalau saya di kantor sampai larut malam jam 12, jam 1, jam 11, ya kami tidak membicarakan hal yang lain. Tentunya kami membicarakan program-program yang akan dilakukan dan yang setelah dilakukan itu evaluasi di jam di luar jam kerja. Nah, ya ini sangat menyita waktu untuk kepala dinas, kepala dinas. Tapi manfaatnya luar biasa. Bahwa kami diskusi yang memang positif untuk masa depan kota Cirebon. Jadi bukan membicarakan hal politik, tidak membicarakan hal yang lain, tapi membicarakan masalah program yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Itu harus kita terus-menerus kita bicarakan. Bahkan saya tidak hanya rapat di kantor saja malam, kita ada kunjungan kerja ke kota lain juga. Saya sempatkan dalam beberapa jam kita diskusi dengan kepala dinas di tempat kita kunjungan kerja. Jadi waktu itu bukan hanya ngobrol bercandaan, ngobrol yang ngalor ngidul, tapi saya manfaatkan untuk berdiskusi. Bahwa kita yang di kota kita yang dikunjungi, kita fokusnya di apa. Nah setelah itu kita diskusikan di malam hari. Dan itu pun ya sampai jam 9. Kita kemarin di Bogor saja diskusi sampai 1:30 malam. Sampai pagi ya. Pagi. Jadi Pak Wali tidak mengenal jam 4 sore itu jam berakhirnya pekerjaan Pak? Enggak. Nah, sahabat Bawaslu, ini perlu dikonfirmasi langsung nih. Saya harus konfirmasi langsung apa yang disampaikan Pak Wali. Betul nggak Pak Wali sering rapat pembahasan dengan Pak Dinas sampai malam? Di sebelahnya ada Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf mungkin bisa dikonfirmasi. Pak Ma'ruf pulang sampai larut malam dengan Pak Wali? Oh, sering ya. Sering. Kita kan diminta selalu gaspol. Makanya baik di luar kota, di dalam kota, begitu ada kesempatan, diminta kita untuk selalu mengeluarkan ide-ide baru apabila ada satu kegiatan yang kita sedang fokus dibahas. Ya.
ya seperti itu. Jadi ide-ide apa kolaborasi. Jadi tapi dengan begitu hubungan kita juga dengan antar SKPD jadi semakin kuat, semakin bagus, semakin dekat. Kebersamaannya semakin nyatu. Rekor Pak, paling malam sampai jam berapa Pak rapat dengan Pak Wali Pak? Setengah dua. Setengah dua malam. Setengah dua malam. Sahabat Iya. Bawaslu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cirebon sampai setengah dua malam. Dan rapat. Sabtu Minggu juga gas. Sabtu Minggu, Sabtu tidak Minggu libur. juga gas. Ya. Jadi artinya memang tidak punya hari kerja dan jam kerja. Semua adalah waktu untuk bekerja. Jadi di zaman saya ini tidak ada hari libur. Semuanya tanggalan tetap semua. Pak Wali, nggak kasihan Pak sama Kepala Dinas Pak? Ya ini satu konsekuensi. Jika kita mau merubah sebuah kota, kita mau merubah sebuah tatanan yang ada, ayo kita lakukan walaupun sampai larut malam. Yang tadi kalau semuanya bekerja Ikhlas. tidak ada yang Betul. merasa ngantuk, tidak ada yang merasa capek, tidak ada yang merasa terisihan. Semuanya ikhlas, insya Allah semuanya gitu saja. Tapi Pak Maruf happy ya Pak? Happy. Walaupun harus pulang setengah dua malam. Walaupun pulang setengah. Karena semua juga seperti itu. sama. Sama. Kayaknya Sama. menular dari kepala daerah Pak Wali dalam hal ini punya semangat ikhlas bekerja Iya, gitu ya. Iya. Jadi para kadis juga semangatnya sama. Jadi nggak mengenal lelah sekalipun jamnya udah nggak jelas gitu ya. Nggak ada jam libur, nggak ada hari libur gitu ya. Biasanya kan kalau kita ke daerah, contoh kita ke Surabaya, contoh kita ke Bogor, Pak. Bogor, kita contoh ke Jogja. Semuanya di sela-sela waktu yang kosong, bukan untuk mencari kuliner. Iya. Ya kan? Yang penting makan malam sudah terpenuhi, selanjutnya kita diskusi Iya. hasil dari pilihan kita. Nah, nanti tadi Pak Maruf bilang juga ada ide-ide apa tuh? Iya. Ayo kita sampaikan, ayo kita rapikan. Oke. Setelah datang dari sana, terusnya kita diskusikan lagi. Jadi inilah, saya ingin membuat satu kolaborasi antar dinas semuanya kebersamaan utuh. Jadi karena semua dinas itu saling terkait, tidak ada yang bisa jalan asing-asing. Semua saling keterkaitan ya Pak? Ini kan kita harus bisa menyatukan. Saya memang banyak diprotes, protes Oleh keluarga Pak? oleh keluarga diprotes. Jadi ya ada waktu untuk keluarga, tapi ada waktu untuk pemerintahan. Dia ya alhamdulillah lambat laun keluarga saya juga memahami cara kerja saya dan keinginan saya tentu untuk melanjutkan dan menjadikan kota Cirebon ini ya mereka ikhlas juga untuk merelakan saya sampai lalu malam hari itu. Jadi keluarga sudah menghibahkan Pak Wali untuk Kota Cirebon. Kira-kira begitu Pak? Masya Allah. luar biasa. Luar biasa. Jadi diskusinya santai, tapi ditarget. Iya. Iya. Jadi sambil ngopi ya Pak, mungkin ngasih arahan ke Kepala Dinas Kepala Dinas. Saya rapat pun tidak hanya di ruangan, di tempat-tempat seperti ini, Iya. di warung-warung Iya. dimanapun. Yang penting pada saat diskusi semuanya merasa nyaman. Iya. Sudah merasa nyaman pasti akan ketangkap semua. Oke. Nah, kalau sudah ketangkap semua kan di aplikasinya kan enak. Tuh. Semakin mudah ya. Semakin Jadi sepertinya Pak Wali itu setiap waktu, setiap tempat adalah kerja gitu ya. Kerja. Untuk Iya. rakyat, khususnya Kota Cirebon gitu ya. Sekali juga setiap tempat pun saya akan bicarakan masalah pekerjaan. Pekerjaan. Saya juga nggak tahu mereka bosan nggak. Saya juga nggak tahu. Tapi saya terus Iya. menyuarakan itu supaya mereka terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa, insya Allah apa yang akan dijalankan semua dinas itu ya akhirnya saja. Iya. Tadi Pak, mungkin satu lagi Pak yang harus dikonfirmasi Pak. Terkait foto Pak Wali lagi duduk di trotoar Pak, di Jalan Wahidin, tengah malam. Itu lagi apa sih Pak? Ya, satu sisi saya menjalankan sebuah program di dinas itu kan menjalankan Betul. yang harus dijalankan. Nah, saya sebagai seorang kepala daerah itu kan harus dari sisi pengawasan dan pembinaan. Nah, dari sisi pengawasannya lah, saya tidak memanjangkan tangan saya lagi, tapi saya harus melihat dalam kondisi yang dilakukan saya. Jadi saya nongkrong izin, saya nongkrong di mana larut malam, yaitu hanya karena fungsi pengawasan dan pembinaan dari saya dan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang kepala daerah harus melihat juga apa yang dilakukan oleh dinas-dinas. Ya, baik sahabat Baslu, itu artinya
foto Pak Wali itu valid, bukan AI. Ya Pak ya? Asli itu fotonya valid. Iya, di tengah-tengah AI yang luar biasa gitu ya, ini sudah terkonfirmasi bahwa itu memang real gitu Pak Wali ya. Siap, Pak Wali, ini menarik ya, tadi banyak hal yang disampaikan, mungkin ini menjadi ruang masyarakat secara luas mengetahui 1 tahun program pemerintahan gitu ya melalui Pak Wali. Konteks atau isu demokrasi kalau mungkin kemarin-kemarin atau di ruang-ruang tertentu kan masih dipisahkan. Demokrasi itu ya saat hari H saja gitu kan. Satu pemilu ya. Mencoblos ya di hari H di jam tertentu mencoblos selesai. Padahal demokrasi adalah sebuah proses yang nggak berhenti saat hari H saja gitu ya. Nah mungkin melalui Pak Wali bisa disampaikan bagaimana keberlangsungan iklim demokrasi di Kota Cirebon, misalkan terkait dengan kesadaran politik dan demokrasi di tengah masyarakat. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Wali terkait hal itu, Pak Wali? Yang pertama adalah saya sekarang sudah melakukan juga komunikasi dengan semua partai politik. Bahkan cenderung saya sekarang sudah tidak melihat lagi warna partai. Semua mitra kerja Pak. Semua mitra kerja, semua ayo kita berkolaborasi. Maka saya tidak lagi melihat warna partai. Lalu yang kedua, saya juga tidak memintakan lagi 5 tahun ke depan. Yang penting amanah yang dibebankan sama saya, amanah yang diberikan sama saya bisa jalankan dulu di 5 tahun ke depan. Lalu dengan adanya pesta demokrasi yang biasanya tanda petik seorang kepala daerah melihat daripada warna partainya saja. Tapi insya Allah sendiri tidak akan melihat itu. Semuanya proses pembangunan, semuanya pemerataan pembangunan ini akan merata, tidak melihat warna partai, tidak melihat lagi nanti 5 tahun ke depan. Yang kita lihat bagaimana nanti kontestasi politiknya, hubungan komunikasi politiknya kan itu nanti tahun depan. Tapi saya punya keyakinan bahwa dengan pola yang saya lakukan ini, insya Allah pertumbuhan dari pesta demokrasi di Kota Cirebon ini akan lebih meningkat lagi, akan lebih baik lagi. Karena seorang kepala daerahnya tidak lagi melihat bahwa ini partai saya dan ini harus saya tembak. Semua saya rangkul semua dari berbagai macam partai. Dan mudah-mudahan ini ada pembangkitan yang kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah, dari unsur pemerintahannya ataupun unsur politiknya itu akan lebih meningkat lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, ini sangat menarik ya. Sesuatu yang saya agak sebenarnya nggak sampai nih Pak Wali bisa menyampaikan seperti ini gitu ya, bahwa ada satu yang saya highlight, pada posisi sudah terpilih maka dilepaskanlah semua baju-baju itu, semua warna-warna yang ada itu dileburkan menjadi satu, bahwa kemudian komitmen kembali sebagai pimpinan kepada rakyat seutuhnya gitu ya. Mungkin kalau demokrasi secara sempit kita pahami adalah apapun kita bisa lakukan. Tapi saya tarik dari Pak Wali tadi yang disampaikan bahwa demokrasi sesungguhnya bagaimana para pimpinan bisa memberikan kesejahteraan secara utuh kepada masyarakat gitu ya. Tadi sudah terjawab bagaimana di bidang tertentu itu disampaikan terkait penataan jalan, sungai-sungai gitu ya, infrastruktur gitu, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Nah, jadi luar biasa. Nah, mungkin ini menjadi sesuatu hal yang angin segar buat kita di Kota Cirebon gitu. Bahwa alhamdulillah pimpinan kita telah mengimplementasikan semangat demokrasi itu adalah tidak tidak bahwa ya saya berdiri nih di atas warna ini, saya harus dahulukan gitu warna ini dan segala macam. Tapi Pak Wali sebagai pimpinan bagaimana memastikan dengan Ibu Wali dan seluruh stakeholder memberikan hal-hal yang sifatnya bisa mensejahterakan untuk rakyat Kota Cirebon. Nah, Pak Wali selanjutnya terkait komitmen dengan ASN seperti apa nih? Bagaimana Pak Wali menjaga netralitas jajaran ASN di lingkungan Pemkot Cirebon dalam konteks politik gitu ya? Karena tadi bilang sering ngopi sampai malam. Iya, betul. Jangan-jangan ada konsolidasi politik nih Pak. Iya. Jadi jangan-jangan. Makanya kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan kan. Iya, sebetulnya sudah terbantahkan, tapi nanti Pak Wali bisa dikonfirmasi bahwa tidak berpikir 5 tahun ke depan seperti apa, tetapi 5 tahun hari ini mau berbuat apa kan gitu ya. Tapi nanti bisa dikonfirmasi Pak Wali menyampaikan kembali kekhawatiran yang barangkali masyarakat memiliki kekhawatiran itu gitu ya. Jangan mau persiapan kita gitu butuh kan. komitmen betul ya. Bagaimana Pak Wali menjaga jajaran birokratnya di lingkungan daerah Kota Cirebon terkait dengan netralitas ASN. Sekalipun
saya yakin Pak Wali tidak bisa dilepaskan dari kendaraan politiknya, dari partai politiknya. Itu adalah tanggung jawab secara politik Pak Wali dengan partainya. Nah, itu gimana kira-kira Pak? Ya, ini keterlibatan ASN terhadap partai politik atau di kancah politik sebenarnya saya juga mantan ASN. Jadi saya ingin membaurkan dengan kolaborasi bahwa saya tidak memihak ke satu partai. Betul. Nah, saya ingin terapkan di ASN ini. Yang alhamdulillah ASN tidak tidak mendukung atau mengarah ke satu warna partai politik. Tapi saya ingin membaurkan semuanya bahwa ASN adalah berdiri di atas legislatif, eksekutif. Nah, eksekutif ini untuk menjalankan roda pemerintah. Maka ini harus saya batasi, saya harus ini bahwa tidak berpolitik. Nah, ini mudah-mudahan dengan kami terus berkomunikasi sampai larut malam dan lain sebagainya, kami tidak ada masalah politik, tapi membicarakan masalah pekerjaan yang tanggung apa yang tanggung. Nah, ini mudah-mudahan dengan saya membawa daripada teman-teman ASN terus menerus seperti itu, maka tidak ada keberpihakan ASN kepada satu warna partai. Artinya menjaga betul ya Pak terkait netralitas posisi ASN harus netral dalam konteks politik praktis ya Pak. Harus netral, semuanya harus netral. Karena yang selama ini saya tidak membicarakan masalah partai politik. Setiap bekerja, setiap kunjungan, setiap diskusi, saya tidak bisa membicarakan partai politik karena ASN harus netral dan netral itu harus saya jaga supaya saya ke depan tadi tidak ada lagi yang tekuk birokrasi ya. Betul. Ini Pak Wali menekankan kembali bahwa proses demokrasi itu dibangun secara utuh, bahwa semua pada posisinya, semua bekerja untuk masyarakat gitu ya. Partai politik yang sebagai kendaraan juga kemudian kembali menjadi pelayan masyarakat gitu ya. Pimpinan yang terpilih masyarakat dengan koridor bahwa secara praktis mereka harus tetap netral gitu ya. Kan konsentrasi itu kan hanya 5 tahun lah. Betul. Maka sebelum waktunya nanti kita bekerja. Bekerja untuk apa? Baik eksekutif ataupun legislatif untuk rakyat. Jadi tidak lagi memikirkan untuk hasilnya masing-masing. Nah, saya ingin membaurkan itu. Jadi antara eksekutif dan legislatif kita baurkan supaya ayolah kita bekerja dulu untuk masyarakat. Karena konsentrasi politik ini kan 5 tahun yang lalu. Nah, saya menjaga sekali netralitas daripada ASN yang tentunya ada di Kota Cirebon untuk tidak terjun ke dalam ranah politik. Karena birokrat, partai politik, partai politik. Berada di ruang berbeda ya Pak Di ya. ruang yang berbeda. Pak Wali, saya kira itu komitmen yang sangat tegas ya, Bu Ketua. Yang tentu ini bukan hanya kepentingan seorang Effendi Edo atau Siti Farida, bukan hanya kepentingan individual pemimpin daerah kita. Ini adalah komitmen semua pihak, saya kira untuk keberlangsungan Kota Cirebon gitu ya, dalam konteks iklim demokrasi. Jadi Bapak Effendi Edo ini sebelum mengikuti kontestasi politik pada Pilkada 2024, beliau juga mencalonkan pada saat Pilkada tahun 2018. Ketua. Pada saat itu beliau mencalonkan pada posisi calon wakil ya Pak, calon wakil wali kota. Cuma memang takdir belum mengantarkan beliau ke balai kota. Nah, kemudian pada 2024 kemarin beliau mencalonkan pada posisi calon wali kota. Takdir mengantarkan Pak Edo menjadi pemimpin kita semua, wali kota Cirebon bersama Ibu Siti Farida. Apa yang ada di benak Pak Wali pada saat dulu Pilkada 2018 dan mengikuti Pilkada 2024 dengan posisi yang berbeda dan dengan hasil yang berbeda, Pak? Bagaimana Pak Wali memandang dinamika tersebut, Pak? Ya, sebetulnya kan itu kan dinamika di dalam suatu politik, tapi itu anugerah. Anugerah. Kenapa balik bilang anugerah? Jadi ya memang politik itu kan dibangun kan tidak serta-merta dalam waktu singkat. Politik itu ya dibangun itu kan harus bertahun-tahun. Ya tentunya ini luar biasa buat saya tentunya. Ini karena keterlibatannya dalam partai politik itu sudah lama, dan kita juga sudah membina komunikasi dan jaringan yang luas. Itu sekali lagi tidak serta merta nih, tidak serta merta beberapa bulan atau beberapa tahun
langsung Tidak ujuk-ujuk tidak ujuk-ujuk lah. jadi Semuanya gitu ya ada Pak. proses. Proses. Semuanya ada proses yang memang proses itu luar biasa. Panjang banget. Panjang dan berat sih. Berat. Panjang dan berat. Ini tantangan dan luar biasa sangat berat. Jadi ya setelah di 2024 ini terganti posisi Indonesia 2018 saya menjadi wakil dan hasilnya kalah. Nah sekarang saya mencalonkan jadi wali kotanya dan alhamdulillah menang kemarin. Ini luar biasa. Semuanya tidak terlepas daripada restu dan ridhonya Allah. Jadi selalu ada hikmah ya Pak. Ada hikmahnya. Apa yang paling Pak Wali soroti Pak? Perbedaan di pilkada 2018 dan pilkada 2024 Pak? Iya sebetulnya sama saja. Sama saja. Sama saja. Cuma ya memang langkah-langkah yang 2018 dengan kekalahan saya tahun 2018 itu kan menjadikan tolak ukur saya, itu pembelajaran saya, dan saya tidak mungkin menjerumuskan diri saya sendiri seperti di tahun 2018. Tentunya dengan komunikasi yang lebih baik, itu kan koordinasi dengan partai politik dengan baik, masyarakat dan lain sebagainya, itu adalah memperkuat saya di tahun 2024 ini. Jadi banyaklah. Ya, tantangannya sebenarnya sama, cuma ya memang saya pengalaman 2018 tidak boleh terjadi lagi dengan saya. Artinya Harus memperbaiki di 2018 itu apa sih kekurangan saya, apa sih kesalahan saya. Nah itu diperbaiki di tahun 2024 ini dengan pola yang sedikit sama tapi berbeda dalam aplikasi. Tapi itu berjalan Pak. Itu berjalan. Dan terbukti hari ini Efektif. bisa menyandang orang nomor 1 di Kota Cirebon. Kalau kita tidak bisa mengkaji ataupun mengevaluasi apa di tahun 2000 sebelumnya, Betul. ya mungkin saya nggak akan lulus juga di balik ini. Karena saya mengevaluasi, Memperbaiki ya Pak. memperbaiki semuanya. Ya, alhamdulillah. Nah, di tahun 2024 kemarin berhasil. Alhamdulillah ya, melalui proses yang panjang dan berat tadi ya. Panjang sekali. Iya, ini kan luar biasa ya. Beliau selain memang aktif di politik dalam hal ini partai, tapi juga beliau langsung menjadi orang yang taktik gitu ya sebagai subjek dalam proses kontestasi gitu Aktor ya, politik aktor yang ada politik di tengah masyarakat. langsung gitu ya. Nah ini kan luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Ini yang harus kita dapat informasi luas dari Pak Wali. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa pengalaman 2018 seperti tadi 2024 hari ini juga tadi sudah disampaikan. Kira-kira harapan Pak Wali untuk pemilu ataupun pemilihan di tahun berikutnya yang kalau sesuai dengan putusan MK itu kan untuk pemilu sendiri 2029 betul gitu ya, untuk pemilu nasional, yaitu dari mulai pemilihan presiden dan wakilnya, kemudian pemilihan DPR RI dan juga DPD gitu ya. Nah untuk lokalnya ada gubernur wakilnya, wali kota, bupati serta wakilnya, dan juga DPRD gitu ya, tingkat provinsi dan tingkat daerah Pak Wali. Nah kira-kira harapan Pak Wali itu untuk the next pemilu dan pemilihan dengan segudang pengalaman tadi kira-kira seperti apa Pak Wali? Kan tadi saya sudah bilang, saya tidak memikirkan 5 tahun ke depan. Iya. Tidak atau belum Pak? Belum. Saya belum memikirkan sampai jauh ke sana. Tapi saya yang saat ini, saya memikirkan dengan teman-teman OJD, bagaimana caranya kita bisa mengemban amanah ini bersama-sama kita selesaikan. Itu ada di benak saya seperti itu. Saya belum memikirkan nanti ke depan 5 tahun ada pemilihan di legislatif ataupun terbuka kembali. Saya belum memikirkan itu. Yang penting saya jalankan dulu amanah yang dikembalikan sama saya dan sudah dipercaya sama saya jalankan dengan baik. Insya Allah semuanya nanti ada jalan. Iya, ini ternyata konsisten ya, dari mulai pembuka di inti sama di akhir gitu ya, mau di akhir. Nggak bisa juga kita pancing-pancing. Iya, gitu ya. Oke, mungkin secara kepemimpinan beliau memang itu gitu ya, bagaimana memastikan tanggung jawab sebagai pemimpin tadi dalam konteks demokrasi, ya betul-betul penuh ingin mensejahterakan dan fokus pada kesejahteraan, dan itu memang dari demokrasi. Nah, kalau dalam sudut pandang sebagai pemimpin secara umum Pak Wali, dan konteks tarikan demokrasi, nah kira-kira itu seperti apa Pak Wali? Masih pertanyaan yang sama, kemudian ditarikan lebih khusus lagi dalam konteks pemimpin secara umum dan konteks demokrasinya gitu Pak Wali. Pokoknya yang kita gini, selama menjadi pimpinan, kesempatan itulah yang kita pergunakan.
apa yang ide kita untuk ke masyarakat yang khususnya orang banyak, mumpung lagi menjabat. Kalau sudah tidak menjabat, itu hanya angan-angan saja. Hanya kalau burung kicauan burung yang tapi tidak pernah bisa terwujud. Iya, betul. Nah, makanya saya menggunakan kesempatan ini, manakala saya jadi kepala daerah saat ini, udah kita jalankan saja ini. Untuk melakukan ya Pak. Untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi itu saja. Nah, kesempatan saya ini. Nah, kalau saya tidak jadi wali kota seperti kemarin 2018, saya punya mimpi, tapi mimpi itu nggak pernah tercapai. Nggak bisa dieksekusi ya? Nggak bisa dieksekusi. Iya. Nah, sekarang mimpi itu coba saya mau eksekusi bersama teman-teman yang TND semua. Ayo kita eksekusi. Mumpung saya sudah ke teman-teman kepala dinas itu, ayo mumpung semuanya masih punya jabatan, masih punya untuk bisa mengaplikasi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nanti kalau udah pensiun jadi kepala dinas atau pensiun jadi wali kota, kan sudah tidak bisa lagi. Nah, mumpung lagi menjabat, ayo kita pergunakan jabatan ini sebaik-baiknya. Jadi nggak ada lagi jabatan ini dilakukan tidak dengan baik. Semuanya kita lakukan aja. Mumpung masih menjabat semuanya. Jadi kalau udah nggak menjabat, nggak bisa. Nggak akan bisa melakukan Nggak apapun. bisa melakukan apa-apa. Usulan-usulan saja. Usulan pun itu kalau didengar. Iya, kewenangan terbatas ya. Ada jabatan nggak ada, sama sekali nggak ada Sama bahkan. sekali nggak ada. Nah, mumpung ini masih ada jabatan semuanya. Saya selalu mengatakan ke teman-teman lintas itu, ayo. Mumpung semuanya masih ada jabatan itu lakukan gunakan sebaik-baik untuk bisa mengaplikasi apa mimpi kita, apa keinginan kita untuk rakyat. Jadi itu yang kalau yang lain-lainnya sama sekali lah, saya belum terpikirkan untuk gunakan mereka. Jadi paling tetap bekerja untuk rakyat gitu ya. Muaranya kesejahteraan. Tapi ini clear Pak dengan partai politik Pak, sikap Pak Wali ini. Insya Allah. Clear. Kan itu hak saya. Iya. Nah itu saya kira sudut pandang yang penting begitu Pak. Partai pun memaklumi ya ketika ada kadernya yang sudah duduk di eksekutif. Bahkan nggak hanya memaklumi, sepertinya kalau kita lihat bersama itu bersama-sama, ayo gitu kayaknya. Memang posisinya begitu ya. Luar biasa ini memang. Karena kita membangunnya kan tidak 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, 1 bulan 2 bulan. Kita terus membangun komunikasi terus. Bagaimana? Ayo kita sama-sama yuk. Ini adalah mitra. Eksekutif dengan legislatif adalah mitra. Mitra untuk apa? Untuk proses yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Seperti apa? Jadi kita juga kami tak bisa jalan sendiri. Eksekutif jalan sendiri, legislatif jalan sendiri, lalu rakyat mau diapain? Tapi kondisi saat ini, alhamdulillah ya sebaliknya ya. Eksekutif dengan legislatif kita berbaur, kita bersama untuk mewujudkan apa yang harus dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Luar biasa Pak Wali, komitmen konsisten ya, untuk rakyat gitu kan. Nah Pak Wali, proses 1 tahun ini itu kan tidak terlepas kemarin Bawaslu di dalamnya, gitu ya, dalam mengawal proses pemilunya, pilkada. Nah, menurut Pak Wali, apa pandangan Pak Wali terhadap keberadaan Bawaslu di Kota Cirebon? Jadi kita bicara sedikit, Flashback. 2018 kita tarik ke 2024. Ini cara bekerja Bawaslu luar biasa. Ini perbedaan yang signifikan, perbedaan yang memang benar-benar mengutamakan pengawasan dalam proses demokrasi ini benar-benar dilakukan di tahun 2024 yang luar biasa. Ini terbukti bahwa Kota Cirebon tidak ada gejolak apapun, terbukti semua sesuai dengan jadwal yang ada, dan semuanya lancar, semuanya sukses, ini luar biasa. Terima kasih teman-teman Bawaslu semuanya. Sama-sama bekerja luar biasa. Ini komitmen daripada Bawaslu sendiri. Tentunya ini juga akan menjadikan wujud nyata dalam proses pemilihan legislatif ataupun eksekutif di tahun 2024 ini luar biasa. Luar biasa. Tidak ada gejolak apapun. Jadi Pak Wali itu ketua saya yakin masih teringat apa yang terjadi di 2018. Harus sampai ke MK ya Pak? Pak Wali masih ingat Pak? Harus duduk di persidangan Mahkamah Konstitusi menghadapi sidang perselisihan hasil Pak. Tapi alhamdulillah di 2024 itu kita clear semua. Jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Wali, kita memperkuat pengawasan itu betul Pak. Bahkan
selain pengawasan, Pak, yang kita prioritaskan adalah pencegahan ya, Bu. Iya, betul. Sebelum terjadinya pelanggaran, kita baca potensi pelanggaran, Pak. Itu kita langsung melakukan upaya pencegahan. Salah satu contoh, Pak, terkait dengan netralitas ASN. Kita mengeluarkan surat himbauan dalam bentuk pencegahan itu, Pak, ke pemerintah daerah, BUMD ya, Bu Ketua, termasuk TNI Polri, Pak. Iya. Jadi sebelum terjadi, kita ingatkan dulu bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apa saja yang dilarang, apa saja yang boleh dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk pencegahan, Pak. Itu kan berarti kan ada peningkatan yang signifikan. Betul. Dalam yang tahun sebelumnya dengan yang tahun kemarin itu luar biasa, biasa. Karena semuanya ini yang bermain-main juga sudah tersisihkan, bukan tersisihkan, semuanya jadi diam. Iya. Karena ya mungkin respon dari Bawaslu sendiri, bisa sosialisasi, Betul. memberikan arahan pada ASN dan jajaran yang lainnya, tidak berpolitik praktis, ini sudah berhasil. Ya, makanya 2024 itu luar biasa. Walaupun tidak ada gugatan apapun, Alhamdulillah, Zero, Pak. Pak. kan zero Zero, gugatan, ya ini kan satu kinerja Bawaslu tidak bisa. Ya kalau penanganan pelanggaran itu ada, Pak. Ada. Tapi tidak sampai sesignifikan Ya. sampai ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Ya namanya ada kegiatan, apalagi kita Dinamika ya, Pak? dinamika itu masih ada. Iya. Tapi kan dibandingkan dengan yang lain, Kota Sepul. Keren ya, Pak? Oh. Ini apresiasi langsung dari Pak Wali ya, bahwa kita nggak menilai diri sendiri gitu ya. Ini langsung dari para pihak yang kemarin berkompetisi yang sebagai subjek politik langsung. Apresiasi kepada teman-teman Bawaslu. Mungkin Kota Cirebon memang alhamdulillah Pak Wali ya, secara sistem juga mungkin hanya 2 apa 3 dari 27 kota kabupaten gitu ya yang kita siap dengan dana cadangan di APBD gitu ya. Jadi memang semakin kuat Pak gitu di Kota Cirebon, secara sistem sudah terbentuk kuat. Kemudian ini secara kepemimpinan juga saling support sampai hari ini gitu ya. Proses kemarin kita sekalipun sudah tidak di periode tahapan ya, dalam konteks periode non tahapan mungkin gitu ya. Itu kemarin kita tersebut luar biasa. Makasih Pak Wali, kita bisa melakukan pendidikan politik dan demokrasi ya untuk semua masyarakat sekota Cirebon di setiap kecamatan dan bahkan buat para pelajar di semua sekolah Pak Wali. Ada kurang lebih 60 sekolah SMA sederajat. Kita tambahin semua. Insya Allah 2000 Iya, 2029 pemilunya. lebih baik lagi. Amin. Dan insya Allah ya itu harapan Pak Wali, dan insya Allah kita juga akan terus selalu diperkuat oleh Pak Wali ya. Secara kelembagaan kita terus disupport sehingga kita sama-sama di posisi yang kuat memperkuat demokrasi dan tentunya kami semua adalah untuk rakyat gitu ya Mas Menteri. Kita udah panjang lebar ya. Tadi ngomongin visi misi, Iya. program kerja, sampai ke urusan demokrasi dan politik. Ya kita memang memiliki keterbatasan waktu Pak Wali. Karena Pak Wali juga harus mengikuti agenda kerja berikutnya. Mungkin sebagai segmen penutup Pak Wali, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Wali terhadap sahabat Bawaslu dan masyarakat Kota Cirebon secara luas dalam kesempatan ini, tentu dalam konteks refleksi 1 tahun kepemimpinan Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota Cirebon gitu ya. Silakan Pak, kami beri kesempatan seluasanya Pak Wali. Ya, khususnya bagi teman-teman Bawaslu, tingkatkan terus kinerjanya, tingkatkan hasil-hasil nyatanya, tentunya tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang lain, jangan mimpi-mimpi, tapi masyarakat butuh sekarang wujud nyata. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan konsep-konsep yang Bawaslu lakukan dari tahun kemarin sampai dengan tahun 2029 ini ada satu pesta demokrasi yang bisa dari sisi pengawasan dan sisi aplikasinya untuk Bawaslu ini akan lebih baik lagi di tahun 2029. Terus menerus bekerja untuk bisa menciptakan kondusivitas pesta demokrasi di Kota Cirebon. Nah, untuk masyarakat ya tentunya dalam satu perubahan, satu apapun yang dilakukan oleh eksekutif pemerintahan dalam hal ini, ya ada yang terganggu, ada yang belum mencukupi, ada yang belum terpenuhi. Ya mohon dimaklum karena proses sedang terus berjalan. Mudah-mudahan ini manfaat sampai 5 tahun ke depan bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Cirebon. Zaman Effendi Edo Siti Farida,
Saat ini semua kolaborasi kita tanamkan satu kebersamaan untuk bekerja yang lebih baik. Tuh, luar biasa tuh. Closing statement dari seorang wali kota Cirebon. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah spirit pembangunan kolaboratif. Ya, karena kita semua tahu di hampir semua sektor pemerintahan Pak Wali ya, kita mengalami efisiensi anggaran. Tetapi faktanya pemerintah daerah Kota Cirebon masih bisa terus melakukan pembangunan. Terima kasih Pak Wali atas kesempatannya. Tentu kita akan ketemu di periode atau sesi leader berikutnya Pak Wali. Kita semua tentu patut berharap setiap kepemimpinan hasil dari proses demokrasi dapat diwujudkan. Banyak impian yang ditaruh di pundak. Rakyat sebagai penaruh impian itu amatlah penting untuk diprioritaskan dalam segala hal, terutama saat pengambilan kebijakan. Sebab demokrasi sejatinya menempatkan rakyat sebagai pengendali kekuasaan, bukan sebaliknya. Terima kasih kepada Wali Kota Cirebon, Bapak Effendi Edo, atas kesempatan hadir dan membersamai kami semua dalam program Bidang Demokrasi bersama Bawaslu Kota Cirebon. Sekian, sampai jumpa di program leader berikutnya.